Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bulukis. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS Praktikum Big Data yang berjudul Pengolahan Data Gambar hingga Analisis Sentimen. Berikutnya ada daftar isi. Berikutnya yang pertama itu ada eksplorasi data gambar. Pada data gambar adalah data berbentuk visual yang dipresentasikan dalam bentuk pixel. Jadi setiap pixel itu memiliki nilai tertentu. Misalnya intensitas warna dan nilai-nilai bentuk informasi yang bisa kita ketahui. Terus tujuannya itu untuk mengetahui jumlah dan distribusi kelas, terus mengecek kualitasnya, terus mengecek ukuran dan memastikan label sesuai isi gambar, terus mengidentifikasi outlier. Jadi pada data saya ini bersumber dari Kaggle yang terdiri dari 4 kelas. Berikutnya ada eksplorasi data gambar. Dapat kita lihat di visualisasi data gambar itu terlihat gambar Tom dan terlihat gambar Jerry. Berikutnya ada distribusi ukuran gambar. Pada gambar dapat kita lihat datasetnya itu Tom and Jerry menunjukkan bahwa mayoritas gambar memiliki ukuran lebih atau sekitar 900 pixel dengan tinggi 500 pixel yang jumlahnya lebih dari 4000 gambar. Berikutnya ada histogram warna. Pada histogram warna ada gambar Tom. Terus itu pada histogramnya memperlihatkan bahwa mayoritas pixel berada pada intensitas rendah, khususnya pada kanal merah yang memiliki puncak yang sangat tinggi di sekitar nilai 0. Berikutnya, korelasi channel warna dapat kita lihat pada gambar. Itu menunjukkan bahwa ketiga kanal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi. Bersekitar 0,89 hingga 0,93. Berikutnya, model klasifikasi gambar. Pada model klasifikasi gambar, itu sistem atau algoritma yang bertugas menganalisis gambar dan menentukan kategori atau label yang paling sesuai pada gambar. Jadi dataset ini itu ada Tom Jerry 1 dan Jerry dan Tom Jerry 0. Jadi kalau di Tom Jerry 1 tuh dia cuma ada gambar si Tom. Kalau si Jerry berarti cuma ada gambar Jerry. Kalau Tom and Jerry 0 itu nggak ada sama sekali gambar Tom dan si Jerry-nya. Berikutnya teknik pre-processing data, yaitu menggunakan berbagai dataset. Terus dengan ke dalam folder, train, dan test. Terus baru menggunakan split data. Menggunakan fungsi create untuk membuat store folder. Terus semua gambar diubah ke ukuran yang sama dan mengecek berapa jumlah gambar di setiap kelas setelah dibagi. Jadi dipastikan nggak ada gambar yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Berikutnya ada arsitektur model KNN. Coba kita lihat pada gambar itu model chain ini memiliki arsitekturnya itu 15 layer dengan 4 blok convolution dan semakin dalam jumlah filter meningkat dari 32 hingga 256. Berikutnya evaluasi model. Model klasifikasi memiliki akurasi keseluruhan sebesar 86% dan total 590 data yang diuji. Berikutnya ada anotasi gambar. Pada anotasi gambar adalah proses memberi label atau tanda atau informasi tambahan pada gambar untuk membantu komputer memahami isi gambar tersebut. Jadi tujuan itu
agar kita tahu model apa yang ada di dalam gambar, terus menandai lokasi, terus memperjelas bagian penting di dalam gambar. Kalau berikutnya jenis-jenis anotasi gambar itu ada label kelas, kelas labeling. Itu untuk image classification dengan cara memberi label satu dan gambar satu kelas. Contohnya kayak gambar satu itu Tom, gambar dua itu Jerry. Terus ada bounding box kotak pembatas. Itu adalah untuk object detection dengan membuat kotak di sekitar objek. Kayak contohnya kotak menggambar Tom dan Jerry. Tools yang digunakan itu adalah RoboFlow Annotated. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah contohnya. Dia memberikan kotak atau di annotated gambar Tom dan Jerry-nya. Berikutnya adalah deteksi objek. Deteksi objek itu dilakukan untuk memanfaatkan dataset yang telah diberi anotasi sebelumnya di RoboFlow. Setelah tadi kita menandatik di RoboFlow, maka kita akan mendeteksi objek. Dapat dilihat pada gambar ini kan hasil dari proses inference-nya itu di mana model YOLO V8 itu berhasil mendeteksi satu objek, yaitu si Tom ini. Berikutnya, dashboard dengan Streamlit. Dashboard yang saya miliki itu dua menu tentang dan deteksi. Jadi di mana menu tentang itu pengguna dapat melihat informasi singkat mengenai dashboard saya. Terus kalau deteksi itu memungkinkan pengguna mengunggah gambar si karakter Tom dan Jerry-nya itu. Jadi si model akan mendeteksi karakter pada gambar dan menampilkan hasilnya di samping gambar seperti gambar di bawah ini. Jika tidak ditemukan karakter yang disebutkan, maka akan diberikan peringatan otomatis oleh dashboard saya. Berikutnya ada scraping data. Scraping data adalah proses mengambil data secara otomatis dari website. Teknik ini digunakan ketika data tidak tersedia dalam bentuk file berduhan sehingga kita perlu mengambil informasi langsung dari halaman web. Jadi, scraping data ini sangat memudahkan kita dalam mengambil data yang dalam jumlah besar. Tujuannya itu kayak tadi mengambil data dari website, terus mempercepat, mendapatkan data yang tidak tersedia dalam file, dan menyediakan data untuk analisis model. Proses scraping biasanya dilakukan dengan file collab dan terus menggunakan library seperti Beautiful Soup, Request, dan Selenium. Terus baru dia menyimpan dalam bentuk CSV dengan struktur HTML website-nya tuh. Berikutnya ada analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses untuk mengetahui apakah opini dalam sebuah teks itu bersifat positif atau negatif. Jadi akan dilakukan pre-processing data. Jadi tahapan yang dilakukan itu pertama cleaning teks, terus scaffolding, tokenizing, normalisasi atau step word removal atau dan step word removal dan reconstructing sentence. Berikutnya dapat dilihat di situ ada